Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam channel saya kali ini untuk mata kuliah AMDAL pertemuan kedua. Kali ini saya mungkin akan jelaskan sedikit saja tentang kemarin setelah pengertian AMDAL dan juga aturan yang mendasari AMDAL. Kali ini saya akan membicarakan mengenai jenis-jenis AMDAL yang memang ada. Jadi di sini bisa kita lihat langsung saja, kita mulai. Terdapat 3 jenis AMDAL di sini. Pertama adalah AMDAL tunggal. AMDAL tunggal adalah AMDAL yang hanya memang mengkaji untuk satu jenis usaha kegiatan dengan pembinaan kewenangannya hanya pada satu instansi yang membidangi usaha tersebut. Misalnya salah satunya ketika itu adalah AMDAL mengenai sawit misalnya. Dinas yang menaunginya adalah Dinas Perkebunan. Lalu kemudian ya hanya satu usaha saja. Di sini misalnya sawit saja atau satu pabrik sawit saja atau pabrik di sini di bawah pembinaan memperindak Kementerian atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke, lalu yang kedua ini AMDAL yang cukup luas cakupannya, yaitu AMDAL terpadu atau AMDAL multisektoral di sini. Dan kajian AMDAL yang multisektoral ini mengkaji dampak-dampak yang besar dan penting dalam usaha kegiatan yang terpadu. Karena kita tahu terpadu itu tentu saja pasti ada beberapa instansi yang membina AMDAL tersebut. Jadi di sini juga ada beberapa kegiatan yang memang bersamaan dan saling terkait. Misalnya di sana ada perkebunan sawit, lalu kemudian di tengahnya ada pabrik atau manufakturnya, dan jadi selain perkebunannya juga nanti langsung pada industrinya. Kemudian kita bisa lihat bersama kriteria kegiatan terpadu di sini meliputi berbagai kegiatan yang mempunyai keterkaitan dalam perencanaan proses produksinya. Nah, seperti tadi saya katakan, jadi ketika sawit itu panen, kemudian sawit itu bisa langsung masuk ke pabrik untuk diolah menjadi CPO. Lalu usaha atau kegiatan terpadu tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem. Jadi misalnya di situ masih tidak terlalu jauh dari tempatnya atau masih satu wilayah. Nah, jadi itu tadi merupakan AMDAL terpadu atau multisektoral tadi. Lalu untuk yang ketiga di sini bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga di sini adalah AMDAL kawasan yang merupakan hasil mengenai kajian dampak besar dan penting usaha kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem juga, dan dia berada pada zona pengembangan wilayah kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang memang ada. Misalnya seperti kalau untuk kali ini salah satu contohnya adalah pelabuhan yang ada di sekitar Mempawah dan Bengkayang. Nah, itu satu kawasan yang cukup besar. Wilayahnya merupakan zona industri yang nantinya di sana ada dermaga, pelabuhan, dermaga, dan juga
tempat bongkar muat, pergudangan, dan mungkin juga perkantoran yang ada di sana. Jadi hal tersebut memang menjadi sangat-sangat jauh lebih kompleks, jauh lebih luas, dan hal itu memang merupakan bagian dari rencana tata ruang kota, rencana tata ruang wilayah yang mungkin tidak hanya Mempawah dan Bengkayang, tapi juga mencakup Kalimantan Barat di sini. Oke, tadi jenis-jenis AMDAL kita sudah, lalu yang kedua adalah bagaimana sih AMDAL itu di prosesnya dilakukan. Mungkin ini agak melompat-lompat, tapi paling tidak satu persatu kita akan lakukan itu sampai nanti bagaimana praktisnya. AMDAL dilakukan pertama adalah pengumpulan data atau informasi tentang rencana usaha atau kegiatan, atau mau bikin perusahaan apa, atau mau bikin bangunan apa, atau ada proyek apa. Lalu kemudian kita lihat rencana lingkungan itu akan seperti apa, atau lingkungan yang ada itu seperti apa saat ini. Lalu kemudian setelah itu dengan berbagai kajian lagi, data tadi diproyeksikan atau diperkirakan akan seperti apa. Jadi ketika kondisi lingkungan yang awal hari ini, saat ini, itu nanti bagaimana kira-kira, ada semacam perkiraan dampak, bagaimana kira-kira setelah usaha ini nanti berjalan. Kemudian penentuan dampak besar, kita bisa memperkirakan dengan kajian-kajian contoh-contoh lain di kegiatan yang hampir sama di tempat lain, kita bisa memproyeksikan dampak-dampak yang akan ada. Jadi di sana nanti apakah dampak tersebut kira-kira akan besar, dampak tersebut atau akan kecil, dampaknya akan lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Itu kita bisa di sini untuk perkiraan dampak, kita bisa melihat atau mengkaji kegiatan-kegiatan usaha yang sebelumnya. Lalu setelah dilihat semua data terkumpul, mencoba untuk mengamati atau mengkaji, kita lihat kita pilah-pilah, kita melakukan evaluasi mana dampak penting dan mana dampak yang besar terhadap lingkungan hidup. Setelah itu kemudian hasil dari evaluasi dampak besar dan dampak penting tadi, pentingnya dampak dan besaran dampak tadi, pada akhirnya AMDAL akan merekomendasikan, hasil kajian AMDAL akan merekomendasikan pengambilan keputusan pengelolanya, dalam arti pemilik industrinya, dan juga pengambil keputusan masyarakat juga, dan juga dinas-dinas yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah, selain itu kita seandainya beberapa hal itu memang tidak memungkinkan, maka ada rekomendasi yang berupa alternatif usaha atau kegiatan. Jadi mungkin ketika dianggap tidak layak, jadi direkomendasikan kegiatan apa atau perusahaan apa atau usaha apa yang kira-kira jauh lebih cocok dibandingkan usaha yang memang direncanakan ini. Kemudian ketika kita sudah temukan bahwa usaha apa yang akan dilakukan, akan dilaksanakan dan mulai dibangun, kemudian disusun juga rencana pengelolaan lingkungan. Jadi dampak itu pasti ada, dampak negatif itu pasti ada, dampak hanya besaran dan kecil saja atau tidak. Kalau misalnya dampak itu kecil, walaupun kecil, dampak tersebut harus dikelola, sehingga perlu adanya hasil kajian atau semacam penyusunan rencana pengelolaan lingkungan.
Nah, bagaimana suatu usaha tersebut beroperasi, berjalan, itu diperlukan lagi sebuah rekomendasi bagaimana cara untuk memantau lingkungan tersebut. Nah, siapa saja sih yang memantau lingkungan tersebut? Nah, ini rencana ini di sana akan dituangkan bagaimana masyarakat turut memantau, masyarakat sekitar usaha kegiatan tersebut, lalu kemudian dinas lingkungan hidup dan juga pemerintah lokal di sana, baik dari kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, sampai pada sebetulnya ada tiga yang turut memantau: masyarakat, perusahaan itu sendiri, dan juga dinas, baik itu pemerintahan maupun dinas lingkungan hidup. Oke, kemudian ya terdapat banyak aspek di sini yang memang harus dilihat. Nah, ini berikutnya saya coba untuk ada semacam flowchart atau peta konsep di sana, mengapa harus ada AMDAL, mengapa harus dan apa saja sih sebuah rangkaian atau mata rantai di mana AMDAL itu tetap harus ada, dan bagaimana keadaan lingkungan yang sesungguhnya. Jadi dalam flowchart ini dilihat, pertama kita coba lihat bagaimana keadaan penduduknya dan aktivitas sehari-hari, dan ini tentu saja dengan kajian bisa dengan kajian demografi ataupun kajian sosial budaya lainnya, sosial budaya ekonomi. Lalu dari aktivitas kepadatan penduduk yang meningkat itu akan berpengaruh pada sanitasi. Nah, apakah dan biasanya ketika kepadatan itu tidak terkendali, lalu kemudian aktivitasnya juga tidak berwawasan lingkungan, pastinya akan terjadi penurunan kualitas sanitasi. Di sisi lain, selain aktivitas manusia, aktivitas penduduk lokal, aktivitas penduduk setempat, juga bisa kita lihat yang berwarna kuning itu adalah pembangunan yang terus-menerus dilakukan, terutama ketika itu merupakan pembangunan fisik, fasilitas umum dan lain sebagainya. Ini juga akan ketika pembangunan itu terus-menerus tanpa kendali juga turut menyumbang turunnya kualitas sanitasi. Ketika kualitas sanitasi itu menurun, masyarakat sekitar tentu saja akan terdampak. Kemungkinan besar nantinya itu akan tingkat kesehatannya juga kemungkinan besar menurun, adanya penyakit misalnya akibat sanitasi buruk, adanya polusi atau pencemaran, baik itu udara, baik itu air. Dan disinilah ketika kecemasan adanya penurunan kualitas lingkungan dan yang akhirnya menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, di sini AMDAL ini diperlukan untuk mengkaji itu semua. Dan ada dua hal yang di sini yang dianggap sebagai manfaat dari AMDAL di sini adalah menjamin usaha atau perusahaan tersebut beroperasi tanpa merusak lingkungan. Dan lalu kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif, memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan saat ini untuk pertemuan mata kuliah AMDAL yang kedua ini, dan akan saya lanjutkan untuk minggu depan, dan akan saya coba lebih sistematis dibandingkan saat ini. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kasubata. Salam.